Halo, semangat belajar bagi kita semua. Kembali lagi dalam pembelajaran daring. Jikalau pada pertemuan pertama kita membahas mengenai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, nah pada pertemuan sekarang kita akan membahas penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, ketika BPUPKI telah selesai mengerjakan tugasnya dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, maka Jepang pun menghapus BPUPKI dan memberi ganti yaitu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana waktu itu Jepang berkeinginan memberikan dan berjanji memberikan kemerdekaan seutuhnya kepada negara Indonesia. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945 PPKI pun terbentuk, dan keesokan harinya ketika tokoh pendiri bangsa kita yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman pergi menjumpai Jenderal Seiko di Siagon yaitu bangsa Jepang, dan mereka berbincang-bincang. Akhirnya terbentuklah kepanitiaan PPKI dengan beranggotakan 21 anggota. Nah, kembalinya dari sana mereka pulang ke tanah air, dan di tanah air mereka pun menambahkan jumlah PPKI menjadi 27 anggota. Nah, ke-27 anggota ini kamu harus tahu mereka ini menjadi wakil dari seluruh bangsa Indonesia, mewakili daerah, suku, dan golongan. Nah, pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 sekutu pun datang menyerang Jepang, dan akhirnya Jepang kalah sehingga semua orang Jepang yang ada di Indonesia pergi pulang ke tanah airnya. Nah, pada waktu itu Indonesia memberi kesempatan dan memberikan waktu itu untuk membuat kemerdekaan Indonesia. Dengan Ketua PPKI Insinyur Soekarno, dia pun langsung bergegas memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dinyatakan Indonesia merdeka. Nah, kamu pasti sudah tahu kan untuk tahun ini kapan kita rayakan kemerdekaan Republik Indonesia? Nah, setelah Indonesia merdeka, keesokan harinya PPKI pun bersidang kembali, dan dalam sidang terakhir 18 Agustus tahun 1945 PPKI menghasilkan 3 poin. Yang pertama, menentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, memilih presiden dan wakil presiden, dan menetapkan Komite Nasional Indonesia. Nah, perlu kamu ketahui apa sih kedudukan Pancasila ini bagi Indonesia. Nah, di sini dikatakan kedudukan Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia. Bahkan Pancasila meliputi semua situasi kebatinan yang ada dalam Undang-Undang tahun 1945. Nah, selain itu Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum Indonesia dan mengandung norma-norma dan nilai-nilai yang mengharuskan bahwa Indonesia memegang cita-cita moral rakyat Indonesia dan menjadi sumber semangat bagi seluruh bangsa Indonesia baik dalam ketatanegaraan-nya. Nah, selain itu Pancasila itu ada dasar hukumnya. Apa saja? Undang-Undang Dasar tahun 1445. Pancasila dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan kelima sila Pancasila, dan ini menjadi cikal bakal Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Nah, kamu pasti pernah kan bertanya-tanya, kenapa sih burung Garuda Pancasila dipilih menjadi simbol dasar negara kita? Nah, berikut ini akan ditayangkan kenapa burung Garuda Pancasila ditetapkan menjadi lambang negara Republik Indonesia. Yuk, simak video berikut ini. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia yang digambarkan dengan seekor burung Garuda yang menoleh ke kanan. Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dan diresmikan pada 11 Februari 1950 saat berlangsungnya sidang Kabinet Indonesia Serikat. Garuda Pancasila terdiri atas 3 komponen utama, yaitu burung Garuda, perisai, dan pita putih. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan.
Garuda memiliki paru, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan ada 45 helai bulu di leher. Perisai yang dikalungkan burung Garuda melambangkan pertahanan Indonesia. Perisai mengandung 5 buah simbol yang masing-masing melambangkan sila-sila dari dasar negara Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan sebuah bintang emas bersudut 5. Bintang emas ini diartikan sebagai sebuah cahaya layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dan sila kedua dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil. Ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Gelang persegi menggambarkan pria, sedangkan gelang lingkaran menggambarkan wanita. Dan sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon berukuran besar, berakar tunggal panjang yang tumbuh ke dalam tanah ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Banyaknya akar yang bergelantungan dari ranting-ranting pohon mencerminkan Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dan sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Banteng dikenal sebagai hewan yang suka berkumpul. Ini menggambarkan manusia dalam pengambilan sebuah keputusan harus dilakukan dengan musyawarah secara bersama-sama. Dan yang terakhir, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan juga sandang yang merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia yang harus terpenuhi tanpa melihat status maupun kedudukannya. Dan pada bagian bawah terdapat pita putih yang dicengkram bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kata Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari kitab Sutasoma karangan seorang pujangga Majapahit, Empu Tantular. Kata tersebut bermakna persatuan dan kesatuan nusa dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau, bangsa, suku, ras, adat, kebudayaan, bahasa, serta agama. Garuda Pancasila sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Sudah seharusnya kita, bangsa Indonesia, bisa memahami filosofi Garuda Pancasila dengan baik agar keutuhan dan persatuan bangsa dapat terjaga. Berharap kamu sudah memahaminya. Sekarang tugas kamu coba gambarkan burung Garuda Pancasila sesuai dengan yang dibuat di dalam video tersebut. Oke? Baiklah, sampai di sini pembelajaran daring kita pada pertemuan kedua kelas 7 tahun 2020. Semangat belajar dan salam sehat.